الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar semuanya yang ada di rumah? Masya Allah Ustadz Syam. Yeah. Tadi berbicara tentang, ayatnya tentang berbicara tentang apa sih tadi Ustadz Syam? Itu tadi sholawat. Kita mengawali dengan sholawat. Kita mengawali hari ini dengan mengirimkan sesuatu kepada Nabi SAW yang dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Masya Allah. Insya Allah memudahkan kita untuk mencatat di pagi hari yang berberkah ini. Ya, kenapa pagi ini kita perlu mencatat dan tonton Islam itu indah sampai habis ya? Karena temanya Masya Allah banget, ini berhubungan antara orang tua sama anak. Dan bener nggak Ustadz Syam kalau kita itu banyak sholawat itu bisa melembutkan hati? Melembutkan hati kita, melembutkan hati anak. Tapi tanya ibu-ibunya. Oh gitu Bu, di sini siapa yang udah punya anak, punya menantu, angkat tangan. Oh, siapa yang pernah tersakiti hatinya oleh anak-anaknya Bu, angkat tangan. Baik sengaja, enggak. Coba lihat yang slow motion angkat tangannya, coba tanya. Coba tanya yang pelan-pelan. Pernah Ibu. tersakiti nggak sama anaknya hatinya? Sering. Subhanallah. Anaknya cewek cowok Bu? Cowok Umur berapa? udah punya anak 2. Oh anaknya sudah menikah. Kalau boleh tahu maaf tersakitinya tuh kalau misalkan anaknya ngomong apa atau bersikap apa gitu? Oh, maksudnya anaknya sering itu nggak pernah tahu apa-apa. Maksudnya aku nggak pernah dilihat gitu. Jarang Nggak pernah tanya ditengokin. sama ibunya gitu. Oh jarang ditengokin, jarang ditemenin. Allah. Subhanallah itu dulu waktu kecil ibu selalu sama anaknya nggak? Selalu dekat nggak sama anaknya waktu kecil? Hah? Dekat pas Pas kecil dekat? Subhanallah nih Ustadz terima kasih ya ibu ya. Kasih tepuk tangan dulu dong, ibunya udah mau berani nih untuk menceritakan tentang kisah hidupnya. Karena ternyata sebenarnya Ustadz Syam itu kadang-kadang tuh anak tuh bukan bermaksud untuk durhaka. Tapi mungkin ada sesuatu yang terluka hatinya anak ini terhadap mungkin masa lalunya bersama dengan orang tua. Sehingga ketika sudah dewasa jadi mungkin memiliki jarak atau bagaimana. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki dari kita sisi orang tua. Berarti hari ini temanya bukan bermaksud membela anak, tapi biar kita orang tua juga introspeksi diri. Betul. Siapkan catatannya, Yes. buka pintu hatinya. Yes. Dan tonton sampai habis tentunya karena tema kita pada pagi hari ini adalah bukan durhaka tapi terluka. Subhanallah. Nah sebelum kita belajar nih bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Subhanallah Ustadz, ya Allah emosi Ustadz. Anaknya nggak bersalah, nggak berdosa, nggak bisa milih orang tuanya siapa. Tapi kenapa orang tuanya sudah melakukan Apapun alasannya, itu anak kita. himpitan ekonomi mungkin? Gak ada urusan. Nggak siap, belum punya Gak anak. ada urusan. Subhanallah. Ini jadi kalau dalam Islam sebenarnya seharusnya bagaimana sih orang tua itu bercermin. Supaya nggak gampang nyalahin anak, ngejudge anak untuk kamu tuh durhaka sama orang tua ya. Padahal subhanallah afwan mungkin orang tuanya duluan yang menyakiti hati anaknya. Silakan Ustadz. Izin Ustaz Ramlah, Ustaz Sam.
Saya kaget lihat tayangan tadi. Saya kira mampir tadi motor itu, enggak kebayang saya. Kirain kayak saya, ngikat anak supaya tidak jatuh. Ini malah anaknya satu disimpan di jalan, tengah jalan lagi. Astagfirullahaladzim. Buat semua orang tua, dengarkan baik-baik. Semua anak bawa rezeki, betul tidak? Pelihara anak ayam saja kita dikasih telur. Apalagi anak manusia. Ketahuilah bisa jadi anak inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kata Nabi, dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Dengerin. Jangan membuat durhaka anakmu disebabkan karena dirimu. Anak bisa durhaka disebabkan karena diri kita. Dalam Islam, bagaimana seharusnya orang tua bercermin agar tidak mudah menyalahkan anak? Sebenarnya anak itu lagi terluka. Dengerin Bu. Bisa jadi anak ibu tidak datang karena lagi terluka. Dada-dada ke anak. Dada-dada. Gitu, jangan buruk sangka. Catat ini buat orang tua dimanapun berada. 1, komunikasi. Supaya tidak menyalahkan anak. 1, komunikasi. Ungkapkan. Mana anak tahu. Justru takutnya anak justru merepotkan kalau sering datang. 2, jangan banding-bandingkan anak. Jangan banding-bandingkan anak. Yang ketiga, fokus. Fokus. Arahannya jelas. Yang keempat, fokus pada permasalahan. Jangan tambah-tambah yang lain. Yang keempat, arahannya jelas. Yang kelima, catat ini. Tunjukkan kasih sayang. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui. Usahakan pelajari ini. Astagfirullahaladzim, tanpa menggurui. Belajar dari kesalahan. Memperbaiki keadaan. Itu yang harus kita lakukan. Buat semua orang tua dimanapun berada, catat ini sebagai quotes apa? Quotes hari ini. Bisa jadi diri kita lah yang menyebabkan anak menjadi durhaka, maka muhasabah dirilah. Subhanallah. Ya, karena maaf apalagi kita apa nih? Bisa jadi anak itu belum nyampe pemikirannya sama dengan diri kita. Subhanallah. Apalagi ada ibu orang tua itu marah-marah waktu gendong anaknya. Apa ini anak jam 1 malam ini? Mana dia tahu kalau itu jam 1? Namanya juga anak bayi. Betul, Ustadz Maulana. Tapi kalau udah qadarullah terlanjur kayak gitu kan Ya. ada juga nih beberapa orang tua yang udah dari hamil aja udah gak mau ngerawat anak ini. Siapa yang mau ngambil anakku nih dari umur 7 bulan 8 bulan begitu lahir. Banyak kejadian, banyak. Udah langsung ditinggalin, Ya, bapaknya tapi udah lihat- gak tahu kemana. Tapi lihat lagi nanti dia cari anak itu kembali. Pastinya. Karena tidak Cara bertaubatnya gimana orang tua ini kalau udah terlanjur melakukan hal bertobat yang berkaitan dengan manusia harus mengembalikan, harus minta maaf, harus datang. Oh, harus bertemu langsung. Harus bertemu ya? langsung. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu, Bu. Karena dosanya bukan kepada Allah, tapi kepada makhluknya Allah. Subhanallah, dan dosa kepada makhluk Allah, Allah itu maha memaafkan. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk punya hutang maaf nih terhadap makhluknya Allah gitu ya Ustadz. Masya Allah. Nah tadi nih quote-nya Ustadz Maulana jangan lupa dicatat ya. Bisa jadi diri kita lah yang menyebabkan anak menjadi durhaka. Maka bermuhasabah dirilah. Nah sekarang kita mau lanjut nih belajar bersama dengan Ustazah Romla. Ya Kak Caca, Assalamualaikum Ustazah. bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Qadarullah wabarakatuh. kadang-kadang kejadian-kejadian yang membuat orang anak menjadi terluka hatinya. Itu sebenarnya anak cuma pengen dengar kata maaf aja kok dari orang tua. Tapi kenapa sulit sekali sebagai orang tua tuh kayaknya gengsi untuk bilang minta maaf. Mengakui kesalahannya, menatap mata anaknya, berbicara. Kenapa ya Ustazah dan bagaimana Islam bisa menyelesaikan permasalahan ini? Terima kasih, silahkan. Ya makasih Kak Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Masya Allah dan ibu-ibu yang hadir di studio maupun yang di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini yang pink-pink ini dari mana ini? Masya Allah yang ijo-ijo. Tegal, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah bisa sama-sama kita belajar di Islam itu indah di studio Trans TV ini. Dan pagi hari ini Masya Allah kita bahas tentang bagaimana hubungan anak dan orang tua. Ternyata Masya Allah banyak orang tua yang menjas anak durhaka. Anak tidak tahu diri tapi
banyak orang tua yang tidak mau bermuhasabah, introspeksi diri. Kenapa anak itu bisa sedemikian rupa? Apalagi ada orang tua yang malas bahkan gengsi untuk mengucapkan kata maaf kepada anaknya. Jamaah, kira-kira yang di sini, mohon maaf yang di luar, yang di rumah juga kira-kira pernah nggak kita meminta maaf kepada anak? Masya Allah. Nah, Tahu itu Ustazah? ya. Pernah minta maaf tapi anak itu sudah tidur kan? Jadi sama aja ya Ustaz. Iya, anaknya tidur baru datang ke Maaf ya. Tapi anaknya enggak dengar. Masya Kok Ustaz Allah. tahu pengalaman ya? Pengalaman saya gitu itu. Ada beberapa hal penyebab kenapa orang tua tidak mau meminta maaf. Satu, karena apa? Merasa ketika kita meminta maaf itu merupakan satu kelemahan. Dan apa? Ketika kita meminta maaf kepada anak, katanya, oh itu bisa menurunkan harga diri sebagai orang tua. Padahal apa? Meminta maaf itu adalah satu kekuatan dan juga meminta maaflah wahai orang tua kepada anakmu. Karena itu tidak akan menjatuhkan derajatmu sebagai orang tua. Maka tatap anak kita, komunikasi yang baik, meminta maaf kalau memang kita berbuat salah. Karena terkadang kita emosi, marah-marah, teriak, mengeluarkan mohon maaf kata-kata yang tidak layak, tidak bagus dikeluarkan. Dan kenapa? Karena yang kedua penyebab orang tua tidak meminta maaf khususnya bapak-bapak karena merasa gengsi. Dia pemimpin loh, kenapa saya harus minta maaf kepada yang dipimpin? Subhanallah. Masya Allah. Dan orang tua ada yang mengatakan, loh saya sudah memenuhi kebutuhan anak saya. Mohon maaf ketika berbuat salah cukuplah. Nggak usah kita meminta maaf kepada anak kita. Subhanallah. Padahal ketika kita meminta maaf sesungguhnya kita telah memuliakan diri kita sendiri. Subhanallah, Masya Allah. Jadi sebenarnya di sini guru-guru itu pengen mengingatkan bahwa kebutuhan anak itu nggak cuma jasmani tapi rohani. Betul. Dan juga mungkin ilmu parentingnya adalah kalau mungkin dulu kita dikasarin sama orang tua kita, afwan pernah ada yang main tangan atau kata-katanya kasar, berhenti di generasi kita, jangan dilanjutkan ke generasi berikutnya. Stop di kita gitu ya. Betul. Baik, Dan itu jazakallah juga khair. mengajarkan anak nanti ketika dewasa berbuat salah dia akan Mau. cepat meminta maaf dan mau meminta maaf. Baik, jazakallah khair. Jazakallah Sama-sama, khairan Teh katsiran. Caca. Terima kasih Ustazah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Ingat ya ibu-ibu catet nih ya. Bapak-bapak juga catet tolong. Meminta maaflah kepada anakmu karena itu tidak menjatuhkan derajatmu sebagai orang tua. Nah abis ini kita masih akan lanjut lagi belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah.